Nah ini yang terjadi pada ikan kalau misalnya nggak kerawat. Jadi teman-teman kalau beli ikan jadi, kalau nggak bisa cara rawatnya dan juga nggak mau belajar, kemungkinan ini bisa terjadi ke teman-teman. Makanya saya ini ngaku dosa dan sharing. Sebenarnya ikan ini ready untuk kontes, cuman tahun ini saya memutuskan untuk nggak ikut kontes. Jadi intinya tahun ini pun juga kita bakal duduk, bakal nonton doang. Sekalian take a break karena teman-teman juga lihat di rumah saya pun juga ikannya semua posisinya kayak tadi, nggak ada yang ready. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah di episode kali ini saya mau ngaku dosa. Pada intinya ikan saya semua warnanya hilang lah intinya gitu. Jadi kita mulai dari ikan yang pertama, Bernat. Kalau teman-teman lihat ini ikan sekarang posisinya warnanya kayak begini nih. Jadi kalau yang ini kemarin itu sejarahnya waktu lagi tanning saya coba-coba matiin UV filternya, terus ternyata dia nggak kuat. Nah, ketika UV filter dimatiin itu air pasti akan hijau otomatis kayak gini kurang lebih hijaunya. Nah jadi si Bernat ini turun karena pertama kali ya pas airnya hijau itu yang saya lihat atau saya mendapat laporan itu sempat si Bernat itu ada jamuran sedikit. Jamuran itu sebenarnya nggak banyak, cuman ada di beberapa di badannya. Waktu itu memang saya suruh kiper kita untuk udahlah abain aja lah, jamur cuma setitik doang, nggak mungkin lah bisa bikin dia nggak nyaman banget gitu loh. Akhirnya ternyata singkat cerita dia nggak nyaman sama sekali. Nah warnanya terus turun. Nah sekarang ini posisinya memang sengaja si Bernat itu nggak di tanning sama sekali ya. Kalau untuk mental galaknya sih masih galak. Segala penyakit udah sembuh. Nah ini sekarang justru saya lagi mau tanning, cuman pakai soft tanning semua di sini. Nah ini soft tanningnya belum dinyalain, warnanya masih kayak begini nih. Ini hari ini tanggal 26. Rencananya sih kedepannya saya kepingin tanningin lagi karena memang mentalnya masih bagus ya. Kalau dilihat tuh masih responsif. Semua dayung emasnya pearlnya tuh masih pada muncul. Kalau kelihatan di kamera tuh pearlnya masih, kilapnya tuh masih kenceng banget gitu loh. Ini murni kesalahan karena kemarin dia nggak nyaman sedikit sama berhenti tanning ya. Nah ini yang terjadi pada ikan kalau misalnya nggak kerawat. Jadi teman-teman kalau beli ikan jadi, kalau nggak bisa cara rawatnya dan juga nggak mau belajar, kemungkinan ini bisa terjadi ke teman-teman. Makanya saya ini ngaku dosa dan sharing. Nah tapi nanti kedepannya ini bakal kayak apa pasti saya update lagi. Pastinya sih nggak mungkin kayak gini terus. Mungkin sekitar minggu, 2 minggu, 3 minggu warnanya udah beda lagi pasti. Nah nanti kita akan catetin kita tanningnya kapan dan menggunakan lampu apa, karena selain tidak terurus di sini juga ada sedikit perubahan cara tanning. Jadi dulu kan saya old school pakainya PLL sama lampu tanning biasa, lampu soft view gitu loh. Teman sekarang cuma habis itu mengambil jalan pintas, cocok banget pakai aquazonic. Ternyata kan nggak semua ikan bisa cocok sama aquazonic. Akhirnya saya sekarang mau combine antara ada yang pakai PLL, ada yang pakai aquazonic gitu. Nah ini ikan keduanya, ini belum ada namanya sih terus terang. Ini kalau teman-teman ngikutin vlognya itu ada ikan yang tadinya colornya tuh off banget. Jadi merah, warnanya aneh, gosong juga enggak, tapi aneh warnanya. Pasti si Arnold adalah footage videonya. Nah ikan kedua ini ternyata tidak cocok sama aquazonic ya. Jadi bisa dilihat kalau nggak cocok tuh kemarin dagu-dagunya sampai hitam, warna kulitnya sampai hitam, padahal nggak gosong, aneh gitu loh. Jadi badannya nggak gosong tapi dagunya hitam kan, salah satu indikasi gosong. Nah sekarang pun dagunya pun masih belum putih ya, udah memutih tapi masih ada bekasnya gitu. Nah sekarang kondisinya warnanya bagus banget, ini nyala, warna udah mulai nyala, kepala sudah emas-emas. Mental ya dari dulu memang dia bagus sih, tapi dia muncul emas itu loh di kepala hijaunya. Jadi dia kayak giok banget tuh.
Nah, gimana caranya bisa sampai kayak gini perjalanannya? Jadi kalau misalnya ikan udah telanjur gosong, udah telanjur nggak cocok sama lampu, biasanya yang saya lakukan adalah saya berhenti tanning sampai kayak gini nih, kayak Bernard. Nah, dalam waktu saya berhenti itu saya nggak tanning sama sekali, saya hanya kasih makan. Yang saya rubah adalah pola pergantian airnya. Jadi yang tadinya saya ganti air cuma sedikit begini, saya ganti air tuh bisa sampai 70% seharinya. Saya ganti terus. Nah, itu saya lakukan selama kurang lebih 2 minggu ya. Sebenarnya mesti lihat dari sisik ikannya juga dan karakternya. Cuman kalau mau dipukul rata kurang lebih 2 mingguan. Nah, selama 2 minggu itu saya nggak otak-atik. Nah, begitu gosongnya udah mulai pudar, warnanya udah mulai hilang kayak si Bernard ini, itu biasanya saya nggak langsung tanning lagi sama lampu PLL yang saya mau. Nah, kalau di sini kasusnya kita pakai lampu view lamp dari RDC. Sebenarnya ada satu lampu lagi yang bagus, cuman agak susah dicarinya. Kita bisa pakai lampu T9 yang warna pink, bisa pakai Jebo, bisa pakai Nan, bisa pakai TFC, cuman yang TFC yang mana kan agak susah dicarinya. Jadi saya pakai lampu RDC aja. Dengan pakai lampu RDC ini, nah tapi yang ini UV-nya saya copot. Jadi ketika lampu tanningnya dinyalain, airnya hijau, jadi lampu sinar yang masuk ke dalam tuh juga nggak begitu intens gitu loh. Nah, ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, teman-teman mesti cari tahu juga mana yang bisa tahan, mana yang nggak bisa tahan. Nah, setelah 2 minggu saya lihat kenaikan warnanya bagus dengan soft tanning, akhirnya saya memutuskan untuk pakai PLL yang warna kuning. Nah, setelah 2 minggu kemudian progresnya kurang lebih kira-kira kayak gini. Nah, kelemahan tanning dari kayak begini adalah di air hijau itu biasanya ikan itu suka banget kena jamur memang, karena kan ya airnya lebih apa ya, gimana ya ngomongnya ya, lebih ada bakterinya kali ya, karena kan nggak ada UV-nya segala macem. Nah, contohnya ikan ini pun kena jamur dikit di bagian dayungnya. Cuman kalau saya biasanya jamur kecil-kecil gitu saya nggak gubris sih gitu. Nah, tuh dikit banget, nggak tahu lihat. Nah, jadi tadi ada satu yang ngaku dosa, yang ini perkembangannya bagus. Nah, ini yang juara 4 sama posisinya kayak si Bernard ya teman-teman. Kalau dilihat sekarang warnanya putih, kayak ikan tidak pernah prestasi gitu. Cuman ya memang proses ini harus dijalanin kalau misalnya mau bikin arwananya warnanya jadi agak kinclongan. Nah, ini udah saya lakukan sama beberapa ikan di gudang juga dan berhasil gitu loh. Jadi ini sabar-sabaran aja lah sama ikan, mau nggak mau kan. Nah, ini sekarang posisinya yang ini sama, lepas tanning sama sekali, hanya pergantian air yang sering, jadi warnanya agak luntur ya. Nah, ini ada lagi, jadi jelek bagus jelek bagus nih, yang bagus nih. Nah, ini metalik banget, metaliknya tebel banget. Ini namanya Sensei, salah satu ikan favorit saya juga. Dayungnya panjang, ekornya close ya. Cuman badan dia belum mau kekar, kita mesti pakein kodok kurang lebih nantinya untuk bikin badan dia lebih sterek lagi gitu. Nah, kalau yang ini base-nya cocok dengan menggunakan Aquazonic. Nah, ini sih simpel sih penggunaan Aquazonic ya, teman-teman bisa lihat di vlog-vlog saya sebelumnya. Naik warnanya bagus, nggak ada gosong sama sekali, nyala kayak orange stabilo ya. Nah, ini kita akan lanjutkan aja. Nah, ini ikan nomor 5 warrior namanya. Ampun dah, ini juga lagi berhenti tanning. Jadi kebanyakan ikan-ikan yang di sini berhenti tanning sih. Jadi saya mau update teman-teman kalau saya lagi nggak gitu merain ikan dan memang kondisinya apa adanya kayak gini. Namanya kita lagi nggak fokus. Nah, ini semuanya video before afternya pasti nanti bisa ditampilin. Jadi hari ini kita cuma mau belajar itu doang sih teman-teman. Kita mau belajar kalau ikan kalau di tanningnya kurang cocok, jangan takut untuk mulai lagi dari awal, untuk kosongin warnanya ikan dulu atau untuk sekedar benerin badannya dulu. Jadi semua itu harus dilakukan dan harus dilewatin. Nah, banyak yang nanya update perkembangannya
eagle ya, ikan yang dulu beli dari ARD seperti apa. Posisinya kayak gini, ikannya makin gede, masih ada warnanya. Nah, ini udah berhentiin tanning juga. Jadi orang-orang tuh banyak yang suka julid kayak nanya-nanya, ikannya beli beneran nggak sih, bohongan ya, gini gitu segala macam. Nah, enggak, sebenarnya ini ikannya masih di sini. Cuma memang berapa lama kemarin itu kita nggak sempet update memang, karena memang belum ada update yang signifikan banget ya. Selain ikannya gede, jadi kita nggak updatein. Cuman yang bagus dari ikan itu adalah ekornya makin lama makin gede, teman-teman. Ekornya makin gede, badannya makin semok. Nah, ikan ini terlalu galak sekali, sampai Oscar yang dimasukin ke sini tuh udah hancur lah, banyak yang hancur. Ada yang dimakan, ada yang digebukin mati ya. Jadi kurang lebih ini perkembangannya eagle, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini sebenarnya ada satu ikan lagi memang. Ikan ini tuh galaknya sekarang udah lumayan. Cuman kemarin itu sempat nggak mau galak. Nah, ini contoh ikan yang cocok sama aquazonic sama lampu UV ya. Jadi nggak diapa-apain. Dia terus naik terus. Nah, kalau udah ikan kayak gini, udah nggak usah diotak-atik, teman-teman. Jadi diterusin aja. Sebenarnya ikan ini ready untuk kontes, cuman tahun ini saya memutuskan untuk nggak ikut kontes. Juga ada beberapa hal yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk nggak involve lagi sama Arwana Club Indonesia. Salah satunya karena kesibukan saya yang mulai makin lumayan padat, dan kebetulan kita udah ngomong juga ke ketuanya, ke Mas Rafiq, sorry banget untuk bantuin di dalam, mungkin kayaknya kita nggak bisa lagi gitu karena sibuk banget gitu. Jadi intinya tahun ini pun juga kita bakal duduk, bakal nonton doang, sekalian take a break, karena teman-teman juga lihat di rumah saya pun juga ikannya semua posisinya kayak tadi, nggak ada yang ready gitu. Nah, terakhir ya udah sekalian lah kita ambil ikan yang kita besarkan dari kecil yang sempat mati beberapa. Jadi ini ikannya dari 20-an lebih ya, sekarang sisanya cuman 18 ya. 18 atau 17, Man? 17 gitu. Jadi di gudang ada sempat mati karena dropsy. Di yang lompat sempat mati 2. Jadi udah mati 4, laku 1 ya kalau nggak salah ya. Jadi startnya kalau nggak salah 24 ekor. Nah, ini ikannya semakin lama semakin bagus ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau di Komteng ini memang nggak bisa kelihatan sampai mewah gimana, tapi kalau udah biasa ngeliat ikan Komteng dan dipisahin, pasti kurang lebih tahu lah ikan ini jadi kayak gimana. Jadi kalau kita lihat semuanya tuh dayungnya panjang. Ini kayak gini nih yang paling gedenya, dayungnya panjang banget nih. Tuh. Dayungnya panjang, ekornya kerang, dan yang paling bagus ini dari ikan ini adalah badannya. Badannya benar-benar kotak semuanya. Nah, tadinya ikan ini memang rencananya pengen diangkat satu-satuan gitu untuk dimerahin, dan akhirnya mungkin kita distribute ke teman-teman ya. Cuman setelah ngeliat perkembangannya, kayaknya ada sedikit baik untuk melestarikan genetik ini. Nggak tahu, coba teman-teman kira-kira gimana? Coba teman-teman bisa komen juga di bawah. Nah, kemarin tuh sempat ada satu yang jamuran dan akhirnya harus dipindah tuh. Kita pindah sendiri, kurang lebih kayak gini lah ikannya. Nah, kalau dipindah sendiri itu memang badannya agak lebih nggak jadi ya, karena kan makannya juga beda. Nah, ini galak banget, ekornya pun teman-teman lihat tuh karakternya. Sama dayungnya panjang sekali, ini salah satu ikan yang dipisah. Nah, maksud saya adalah di sini kan ada 17 ekor. Memang dari genetik dayung sama genetik badan ini udah dapet banget. Ekornya pun juga besar kan. Saya kepingin banget untuk gimana ya, kayak selektif lagi seperti yang di video-video kemarin di Warnet, pinginnya dapetin ikan kayak begini semua. Cuman mungkin ada perbaikan sedikit di ekornya, nanti pingin dibikin lebih close lagi gitu. Nah, perjalanannya ini dari pertama kali dapat itu udah
kalau dilihat di video yang lama sih dari lognya setahun ya kayaknya. Setahunan, tapi dengan catatan dia ini mulainya dari 25 cm ya. 25 cm mungkin ya setengah tahunan lah mungkin. Jadi umurnya ini sekarang udah 1,5 tahun. Rencananya nanti kita akan rawat sampai dia umur 4 tahun lah. Jadi 2,5 tahun lagi. Jadi baru-baru dia mau pacaran dan segala macam, kita coba siapin kolam di kolam kita. Nah, ini pun juga udah agak kepadatan. Kita akan ngambil ikan kita yang akan kita jadi indukan, kita akan kirim ke Pontianak. Sini kita akan masukin ke Palu. Nah, kurang lebih hari ini pengakuan dosanya kayak gitu aja. Menurut teman-teman gimana nih? Fatal atau nggak fatal? Terus teman-teman bisa jadiin pelajaran juga atau enggak? Atau teman-teman pernah ngalamin hal yang sama atau enggak? Teman-teman bisa komen di bawah. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena semuanya itu gratis dan bisa bantuin saya. Dan buat teman-teman juga bagus, bisa saling belajar karena semakin kita pintar, semakin kita teredukasi, semakin enak kita peliharanya, semakin enak kita di hobi ini, dan makin banyak teman-teman baru lainnya. Saya Michael, terima kasih sudah tonton. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.